Tak dapat dibungkiri bahwa menciptakan dan memecahkan rekor-rekor di NBA memanglah suatu hal yang sangat susah dan tidak mudah untuk didapatkan. Hal ini dikarenakan dibutuhkan kemampuan yang sangat hebat dan keberuntungan yang juga besar. Contohnya seperti Stephen Curry yang telah memegang rekor mencetak 3 poin terbanyak dalam sejarah NBA, yaitu sebanyak 3.390 kali. Selain itu ada juga LeBron James yang telah berhasil memegang rekor mencetak poin terbanyak di NBA, yaitu sebanyak 38.652 poin. Dan membalap rekor poin terbaik dalam sejarah NBA yang dulunya dipegang oleh Kareem Abdul-Jabbar. Rekor yang sepertinya mustahil untuk dipecahkan sebelumnya. Namun Stephen Curry dan LeBron James memanglah pemain legenda yang sangat hebat. Namun bagaimana jika yang memecahkan dan memegang rekor-rekor yang ada di NBA malah pemain yang berasal dari bangku cadangan, bahkan cadangan mati yang jarang dimainkan? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Rekor mencetak poin terbanyak hanya lewat free throw. Derrick Martin yang telah berkarir selama 13 tahun di NBA ini punya rekor yang terbilang lucu. Karena pada tanggal 14 Desember tahun 1996, Derrick Martin yang merupakan point guard cadangan dari tim LA Clippers ini melawan tim Sacramento Kings. Dan saat itulah rekor lucu dari Derrick Martin ini tercipta. Rekor tersebut adalah Derrick Martin pada pertandingan kali itu hanya mencetak poin melalui garis free throw saja. Derrick Martin sempat melakukan tembakan sebanyak 8 kali, namun tidak ada yang masuk. Dan di pertandingan tersebut, Derrick Martin mencetak 15 poin semuanya dari garis free throw. Terbanyak dan adalah rekor dari NBA. Rekor terbanyak memasukkan free throw beruntun. Michael Williams merupakan point guard yang sudah berkarir 11 tahun di NBA. Ia bermain di NBA pada 1988 hingga 1999. Dalam karirnya di NBA, Michael Williams bermain di banyak tim, seperti Detroit Pistons, Phoenix Suns, Charlotte Hornets, Indiana Pacers, Minnesota Timberwolves, dan yang terakhir yaitu Toronto Raptors. Namun menariknya yang paling lama dari semuanya itu adalah ketika ia membela Minnesota Timberwolves, yaitu selama 5 musim. Dan ketika bermain bersama tim Timberwolves, Michael Williams memecahkan sebuah rekor, di mana rekor tersebut adalah ia berhasil memasukkan 97 kali tembakan free throw beruntun tanpa gagal. Rekor luar biasa tersebut Michael Williams dapatkan dalam 19 pertandingan dari tanggal 24 Maret 1993 hingga 9 November 1993. Hal tersebut tentunya otomatis membuat Michael Williams berhasil memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh Calvin Murphy, yang merupakan seorang pemain All-Star yang memasukkan 78 free throw beruntun tanpa gagal pada 1981. Rekor assist terbanyak dalam satu pertandingan. Rekor ini dimiliki oleh pemain NBA bernama Scott Skiles. Saat itu, Scott Skiles adalah seorang cadangan yang sedang bermain untuk tim Orlando Magic. Dan pada tanggal 30 Desember 1990, di mana saat itu tim Orlando Magic melawan tim Denver Nuggets, ia berhasil memecahkan rekor jumlah assist terbanyak dalam satu pertandingan. Pada saat itu, Scott Skiles berhasil mencetak 14 assist pada 2 kuarter pertama, 10 assist di kuarter ketiga, dan 6 assist di kuarter keempat. Sehingga totalnya 30 assist telah dibuat oleh Scott Skiles dalam satu pertandingan. Wow! Rekor ini sebelumnya dipegang oleh pemain bernama Kevin Porter, di mana ia pernah mencatatkan 29 assist dalam satu pertandingan pada tahun 1978. Rekor assist terbanyak dalam satu kuarter. Steve Blake adalah seorang pemain berposisi point guard. Saat Steve Blake bermain sebagai cadangan untuk tim Portland Trail Blazers, ia pernah memecahkan salah satu rekor yang ada di NBA. Tanggal 22 Februari tahun 2009, Portland Trail Blazers sedang melawan LA Clippers di kandangnya sendiri. Point guard pelapis milik Portland Trail Blazers ini pernah memecahkan rekor dengan berhasil mencatatkan 14 assist hanya dalam satu kuarter saja, tepatnya di kuarter pertama. Wow! Steve Blake yang merupakan pemain dari bangku cadangan ini mampu memecahkan rekor jumlah assist terbanyak dalam suatu kuarter, yang dimana rekor ini sebelumnya dipegang oleh pemain legenda NBA yaitu Magic Johnson. Saat itu Steve Blake pun akhirnya membawa timnya Portland Trail Blazers menang atas LA Clippers dengan mencatatkan statistik 6 poin dan 17 assist. Rekor menit bermain terlama tapi tidak mencatatkan statistik apapun. Pada tanggal 9 Januari 2011, center cadangan dari Miami Heat yaitu Joel Anthony memecahkan rekor bermain dengan menit bermain terbanyak dalam satu pertandingan tanpa mencetak poin, assist, steal, rebound, block, ataupun statistik positif lain. Rekor tersebut diciptakan oleh Joel Anthony pada saat timnya yaitu Miami Heat melawan Portland Trail Blazers. Joel Anthony bermain selama 28 menit 46 detik, tapi sama sekali tidak mencetak poin, assist, steal, rebound, atau block. Namun Joel Anthony malah mencatatkan 1 turnover dan bahkan mengantongi 4 pelanggaran pada pertandingan tersebut. Aneh banget ya rasanya kalau pemain NBA main selama 28 menit, tapi nggak ngapa-ngapain, nggak berhasil mencatatkan statistik apapun. Jadi ngapain aja tuh 28 menit?
Menariknya, sebenarnya rekor Joel Anthony ini sempat hampir dipecahkan oleh pemain lain bernama Tony Snell. Pada saat Tony Snell membela tim Milwaukee Bucks, tepatnya pada tanggal 24 Februari 2017, Tony Snell sempat bermain selama 28 menit 25 detik saat melawan tim Utah Jazz. Dan selama 28 menit, Tony Snell tidak mencatatkan statistik apapun, seperti poin, assist, steal, rebound, ataupun block. Namun Tony Snell masih memiliki 2 percobaan menembak walaupun tidak ada yang masuk. Rekor offensive rebound terbanyak tanpa melakukan tembakan. Rekor offensive rebound tanpa melakukan tembakan ini dipecahkan oleh center cadangan dari tim Miami Heat yaitu Joel Anthony lagi. Setelah menciptakan rekor bermain selama 28 menit tanpa mencatatkan statistik apapun, 10 hari setelah itu, lagi dan lagi Joel Anthony menciptakan rekor. Namun rekor ini bisa dibilang rekor yang sedikit aneh dan lucu. Karena pemain yang melakukan offensive rebound yang cukup banyak, seharusnya punya kesempatan untuk melakukan tembakan atau bahkan mencetak poin lebih banyak juga, dan lebih mudah. Kesempatan itu seperti memanfaatkan undering atau foul dari lawan untuk dapat melakukan shooting dan bahkan mencetak poin. Namun nyatanya Joel Anthony tidak melakukannya sama sekali. Rekor ini diciptakan oleh Joel Anthony ketika menghadapi tim Atlanta Hawks pada tanggal 19 Januari 2011. Selama 43 menit 12 detik, Joel Anthony berhasil melakukan 8 offensive rebound namun tanpa melakukan percobaan tembakan sama sekali. Rekor fallout tercepat. Bubba Wells, yang merupakan pemain berposisi shooting guard ini adalah seorang cadangan yang bermain untuk tim Dallas Mavericks dan pernah memecahkan rekor fallout atau dikeluarkan dari lapangan tercepat dalam sejarah NBA. Rekor itu ia catatkan saat bermain melawan tim Chicago Bulls pada tanggal 29 Desember 1997. Saat itu, Bubba Wells baru bermain selama 2 menit 43 detik saja dan sudah dikeluarkan dari pertandingan karena fallout. Artinya ia sudah melakukan 6 pelanggaran. Tapi di balik semua itu ternyata ada penjelasannya loh. Kenapa Bubba Wells bisa mendapatkan fallout tercepat dan mencatatkan rekor NBA? Hal ini ternyata secara sengaja dilakukan oleh Bubba Wells karena pelatihnya di tim Dallas Mavericks yaitu Don Nelson memiliki strategi yang cukup unik. Strategi tersebut yaitu Don Nelson menyuruh Bubba Wells untuk melakukan pelanggaran terhadap Dennis Rodman untuk dapat meredam kekuatan Michael Jordan yang tidak bisa dibendung. Karena Dennis Rodman yang merupakan pemain Bulls ini punya persentase free throw yang buruk pada musim 1997, yaitu 55% saja. Tapi apesnya pada pertandingan itu, Dennis Rodman malah punya persentase free throw yang cukup bagus, yaitu dengan berhasil memasukkan free throw sebanyak 9 dari 12 kali percobaan. Dan hasilnya pun tim Chicago Bulls tetap menang atas tim Dallas Mavericks. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Kalian bingung mau cari jersey berkualitas tapi nggak mahal di mana? Di DC Sportswear aja. Bisa custom semua jersey olahraga apapun cuma 150.000 per setel. Gas, check out aja L-Shop dan sosmednya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.